Yang paling bahaya bisa membatalkan, merusak puasa kita apa? Angan-angan. Lewat di pasar ada duren, wangi. Lewat pasar induk tuh, bau duren kan? Sebau, bau duren nih. Ini buka puasa pakai duren enak juga nih. Tapi makannya ntar, habis tarawih. Terus deh, jadi sinetron. Sinetron cerita menghayal terus angan-angan. Itu merusak ibadah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin. Wa ba'du. Dulu saya masih muda, sedih saya. Kalau ada tetangga saya Muhammadiyah dimusuhin sekampung. Saya ketemu Pak RT. Kenapa Pak? Kita mau demo nih. Tuh di situ besok Buya Hamka mau datang situ. Astagfirullah Pak RT. Ya itu orang Islam Muhammadiyah berjuang. Bikin sekolah, bikin universitas. Bikin masjid di Kebayoran tempat yang elit. Bikin rumah sakit banyak. Dulu. Jadi Muhammadiyah dulu dikumpulin. Sekarang juga insya Allah enggak lagi kesian. Dia berjuang buat kita itu. Dia itu pengikut Imam Mahdi. Itu semua pengikut Imam Mahdi. Jadi imamnya itu Imam Mahdi. Jangan dimusuhin. NU itu aja dimusuhin. Mana NU lagi kena ujian, pecah. Diadu sama Habib. NU sama NU beradu. Ada NU ini, NU itu. Kita doain biar dia bersatu. Buat bersatukan semua udah susah. Itu diadu semua. Nah, tuh. Banyak kemasukan. Saya terus terang aja. Saya ngalamin itu G30S. Tahu dekat sini tuh Lubang Buaya tuh. Sebelum G30S itu di kampung saya dekat sih Cawang situ cerita. Anak-anak muda dibawa ke Lubang Buaya tuh dilatih. Temen saya tuh kalau ngobrol malam, dia latihan habis latihan. Kita udah tahu itu PKI udah tahu. Dulu tempat dana dia tuh di SMA Bapak itu Cina. Keramat Jati Indah tuh asalnya SMA Cina ya. Diambil alih karena dia terlibat di 30S. SMA yang di Jatinegara juga tuh. Di Tenabang. PKI itu dia kalau menang habis itu ulama tuh. Sudah nama-namanya di setiap kelurahan sudah ada. Dan Habib juga dimusuhin. Dia bilang setan desa itu, ulama. Bahasa dia. Sekarang dia banyak. Jadi anggota DPR lebih dari 170. Orang Islamnya diadu. Awas tuh Syiah. Syiah dimusuhin. Syiah belain Islam. Arab belain Israel. Ngomong apa adanya deh. Dengan Indonesia bikin rumah sakit, kirim kapal. Ini mau dibohongin terus. Maksud saya apa? Cintain semua. Hatta Wahabi itu saya dimusuhin. Diapain tahu? Tapi saya nggak mau benci. Dia Muslim. Saudara kita. Saya nggak pernah balas. Kalau saya mau balas mampu banget mampunya. Nggak boleh. Di hukum Islam nggak boleh benci kepada sesama Muslim. Walaupun dia benci kita, maafin. Nah itu Muslim. Maafin sesama Islam. Nanti kita bahas soal Ramadan sampai sekarang itu Syaban ya. La ilaha illallah. Cukup lah ya, jangan terus panjang nanti belajarnya soal situasi. Saya tidak mempengaruhi, tetap Muhammadiyah, tetap NU. Enggak masalah. Tapi yang benar yang mesti tetap banget mati-matian apa? Islam. Kalau saya berhenti dari NU dari Muhammadiyah dosa enggak? Ya enggak. Itu kumpulan untuk berdakwah. Bukan agama. Agamanya apa? Islam. Orang Muhammadiyah agamanya apa? Islam. Orang NU agamanya apa? Islam. Ahlus Sunnah agamanya apa? Islam. Wahabi agamanya apa? Islam. Syiah agamanya apa? Islam. Terus mau apa? Kenapa mau berjuang musuhin orang baik, orang sholat? Kalau Syiah nggak benar nggak belain Palestina.
Dia korban diri, korban orang, korban tenaga, korban uang. Dia sendiri negerinya lagi dimusuhin sama seluruh orang kafir di backward. Masih bisa bantu saudaranya. Arab tuh kemana yang kaya tuh? Bawa truk makanan buat Israel, bertruk-truk lewat Saudi, Yordan. Ini kenyataan. Kok gitu jadi dibodohin kok? Orang kafir boleh masuk Mekah sekarang. Nyonya-nyonya itu masuk Mekah, buka aurat, nonton Ka'bah. Dia bukan mau ibadah, nonton, turis. Di Quran nggak boleh mereka masuk, dibolehkan. Judi boleh, semua boleh. Itu negeri Islam. Syiah kafir. Di Iran orang nggak pakai jilbab ditangkap, ribut, melanggar hak asasi manusia. Bahrain ngumpulin bunuhin orang Syiah sampai sekarang. Lagi di jalan tuh, bruk kayak mobil. Gak ada yang protes. Sama Eropa ditutup, beritanya gak ada. Banyak mati orang Syiah dibunuhin di Bahrain. Bahrain paling pertama deking Israel. Tuh dunia kita kayak gitu, sadar. Kapan baik nih negeri? Tunggu Imam Mahdi, dikit lagi datang. Imam Mahdi macam-macam pendapat. Dari Afghanistan, dari mana? Wahabi bilang dari Afghanistan, bohong. Ada di Bukhari Muslim. Imam Mahdi cucu Nabi yang ke-12. Lihat di hadis ada. Kenapa? Karena kecipratan disucikan. Di Quran surat 33 ayat 33 bahwa Nabi, keluarganya, cucunya, bukan semua ya, sampai 12, 10 atau 12 tahun atau lebih, tapi kecipratan itu disucikan sesuci-sucinya. Disucikan untuk apa? Untuk jadi pemimpin. Rakyat pilih Sayyidina Ali, bunuh. Pilih Sayyidina Hasan, diracun sama Bani Umayyah. Ya. Pilih Sayyidina Husain, dipenggal. Pilih cucunya lagi Imam Ali Zainal Abidin, dibunuh. Pilih lagi Umar Musa Al-Kazim, di penjara, nggak dikasih makan. Udah lemes dibuang di jalanan, di jembatan dibuang. Cucu Nabi yang keempat, yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, terus sampai ke-18, semua mati dibunuh oleh orang Islam, oleh khalifah-khalifah. Habis nih, saya buka sejarah. Kalau saya bohong, saya dosa besar, menyesatkan orang. Saya justru mau dudukkan perkara yang sebenarnya. Habis Sayyidina Ali ditipu sama Bani Umayyah, jadi kata rapat damai, utusan dari Sayyidina Ali ini, utusan dari Muawiyah ini. Coba dulu, kamu dulu, utusan Sayyidina Ali, aki-aki udah tua, orang soleh, tukang ibadah, Abu Musa, nggak ngerti politik. Begini aja, kata utusan Muawiyah sama utusan Sayyidina Ali berdua, nanti mendingan kita jatuhin dua-duanya, kita angkat orang lain. Wah bener nih, terus siapa dulu naik? Kamu dulu. Nah utusan Sayyidina Ali naik, saya atas nama pengikut Ali bin Abi Thalib dengan ini menyatakan Sayyidina Ali berhenti jadi khalifah. Turun deh, udah sekarang giliran kamu. Utusan Muawiyah naik, Sayyidina Ali Muawiyah. Saudara-saudara sudah dengar dari utusan Ali, mereka mengundurkan diri tidak jadi khalifah lagi, maka kini saya datang menetapkan Muawiyah menjadi khalifah. Tuh, itu sejarah. Muawiyah terkenal jahat. Kemudian perang kalah, Muawiyah kalah, pakai Quran, diangkat Quran rame-rame, damai. Sayyidina Ali nggak mau, pengikutnya ada menyusup orang Muawiyah di situ. Orang mau damai mesti ikut dong, zalim kamu. Ya deh, dibohongin lagi. Habis itu apa yang terjadi? Dia lagi sholat subuh di masjid, dibunuh. Rare. Itu sejarah, itu yang dipuji-puji oleh Wahabi itu. Itu imamnya. Kemudian Muawiyah ngapain? Mewajibkan setiap khotib Jumat melaknat Ali, Hasan dan Husain, melaknat keluarga Nabi. Mereka ini orang jahiliyah, Mekah kalah, pura-pura Islam. Akhirnya dihancurin Islam dari dalam sampai sekarang. Yang mengkafirkan Syiah itu mereka. Syiah Ali musuhnya dari dulu sampai sekarang. Pengikutnya dibayar, dia kaya, duitnya banyak. Bayar suruh ngafirkan Syiah seluruh dunia. Saya tahu, saya di kedutaan 25 tahun saya tahu. Dibayar sendiri, gaji-gaji, ulama-ulama dibayar suruh ngapain Syiah.
Saya mau buka aja padanya. Yang soleh, yang baik, Ustadz Arifin itu di akhir kalah, nyerah, ikut. Sampai ramai itu, dia mau bunuhin orang Syiah, beli pedang. Sampai ribut, urusan polisi. Orang Syiah ditangkap. Itu terjadi seperti itu. Jadi kita pinter dikit ya, ini politik supaya tahu. Jangan benci, hati Wahabi jangan benci. Yang nakal itu sebagian, yang lain itu baik. Persis itu Wahabi, baik. Jadi ibadah cara dia nggak mau tahlil, nggak mau maulid, nggak apa-apa, nggak wajib. Yang penting dia sholat, rukun Islam dijalanin. Dan sekarang dia udah nggak usil lagi, udah diem. Udah nggak. Terakhir dia bikin ANAS di Bandung, aliansi anti Syiah. Kenapa nggak bikin aliansi anti PKI? Tapi hancur, kena bala. Wali kotanya apa bupati nggak tahu. Yang bikin itu ketangkap korupsi, udah bisa penjara. Menzolimin orang Islam, mengkafirkan orang tidak kafir. Banyak. Udah banyak mati, banyak kena bala. Benar, mengkafirkan orang Islam, memusuhi. Nggak boleh khutbah, nggak boleh ke masjid. Hari tanu boleh, pikirin aja otak. Selesai. Cukup sekali, saya nggak mau ulang lagi. Capek. Nah, tapi insya Allah alhamdulillah tidak ada kebencian di sini. Takut, ada pulang mati benci, waduh penyakit. Di dunia juga penyakit. Saya selalu doain biar mereka sadar. Saudara kita dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, orang baik-baik, cuma dia dibohongin juga. Di berita barat cuma kerjaan Amerika sama Israel. Dia adu terus. Dia adu kan. Dia adu Habib, saling serang. Kata NU, aku yang turun Nabi, turun dari Wali Songo ke Nabi juga. Kamu palsu, benar nggak palsu, benar. Nah itu, kayak gitu. Capek nggak orang Islam kayak gini? Kenapa nggak banyak orang yang susah, mau makan kurang beras mahal sekarang. Hasil kerja kecil, bayi-bayi nggak punya susu banyak. Banyak urusan yang baik pada bikin yayasan-yayasan, pada bantu-bantu. Apa nunggu orang kafir datang situ, bawain salib sama nasi? Ngurusin yang sesama Islam, tak tuh di mana? Berarti bukan beragama, bukan dakwah, berpolitik itu. Nah, saya bukan berpolitik, memperbaiki, meluruskan politik yang salah. Saya paling benci sama politik. Kalau saya mau politik, udah jadi apa tahu? Saya tahun 74, saya udah duduk di Golkar, tua Bapilu di daerah. Mundur saya, gak mau. Saya dulu aktif di HMI dulu, jadi duduk di Golkar bukan pribadi, wakil HMI. Saya besar di HMI, di Himpunan Mahasiswa Islam, lawan PKI terus menerus itu. Makanya Aidin nggak bilang bubarkan NU, bubarkan Muhammadiyah, bubarkan HMI. Itu Aidin pidatonya itu. Terakhir sebelum dia mati, kalau CGMI itu mahasiswa komunis, tidak bisa bubarkan HMI pakai sarung. Artinya pakai sarung jadi orang bodoh maksudnya. Itu Aidit pidato 2 kali gitu. Benci sama Islam dia tuh. Bohong kalau dibilang enggak. Dia memang jahat, banyak bunuh orang. Itu Lubang Buaya deket. Kan saya dicerita deket, tahu. Kita berubah itu. Banyak yang hilang, yang pemuda-pemudanya hilang, nggak ketangkap. Yang ketangkap yang cere-cere malah. Yang kader-kadernya nggak ketangkap. Di mana dia orang sekarang? Waktu itu masih muda, sekarang udah umur. Di mana? Dia masuk ke pemuda ini, pemuda itu. Banyak masuk ke Islam. Malah ada nyantren. Jangan heran kalau ada keluaran pesantren kiai benci Islam. Coba selidikin, dari mana dia, tinggal di mana. Udah selesai ya, capek lah. Insya Allah jaga, maksud saya jaga anak-anak. Cukup jangan benci kepada yang muslim, Muhammadiyah, NU. Dulu orang mau talqin, bak golok. Jangan talqinin. Berduk di masjid, berantem. Muhammadiyah bilang bid'ah. Tapi dia punya drum band berduk. Yang NU, jangan, ini wajib. Wah, padahal enggak juga. Sekarang enggak ada urusan, berduk. Nah itu, kalau ada yang baru ditentang. Kalau ada yang baru baik, terima. Ada yang baru jelek, tentang. Happy birthday to you, tentang.
hari apa itu, hari kasih sayang, tentang itu yang haram. Yang haram banyak dibiarin. Organisasi-organisasi yang jahat musuh Islam banyak dibiarin. Jangan, baik aja. Kita keras kepada maksiat, keras munkar, baik kepada sama muslim. Itu insya Allah. Baik, tamu-tamu Allah di bumi. Jadi kita tamu Allah ya. Itu ingetin dong. Negerinya punya siapa? Kita dikasih izin tinggal di sini, kontrak berapa tahun, dirahasiakan. Ajal itu apa arti ajal? Kontrak habis. Itu ajal, tidak diperpanjang. Saya juga udah habis, cuma diperpanjang sama Allah untuk dakwah. Benar, diperpanjang cuma buat dakwah. Jadi hidup saya udah buat dakwah, kemana saja, ke gunung kayak kemana kayak. Kemudian ini bumi, kita di sini tamu Allah. Disediain makanan nggak? Tempat tidur? Disediain. Kontrak berapa tahun? Nggak tahu. Minta diperpanjang boleh nggak? Boleh, berdoa. Kontraknya tidak harga mati, semua bisa dirubah. Api aja sama Tuhan bisa dirubah. Tuhan takdirkan api membakar, hangus. Waktu Nabi Ibrahim, hai api, jadi AC. Dia AC. Nah, lama Nabi Ibrahim situ berminggu-minggu makan anggur, api di sini jadi AC. Pada nonton tuh orang-orang kafir, dia makan di dalam api. Masya Allah. Jelas itu takdir bisa dirubah. Yang bisa dirubah, yang bisa berubah siapa? Yang bikin takdir. Yang bikin takdir, yang berubah. Kita bisa berdoa, bertawasul kepada orang alim, minta didoain, boleh. Nabi pernah pesan, nanti kalau ada Uwais Qarani datang ke Madinah, minta doa sama dia. Nabi suruh minta doa sama pemuda miskin yang gak dianggap. Dia di langit terkenal karena dia bakti kepada ibunya. Dia di Mekah, Nabi di Madinah. Dia cinta banget sama Nabi, pengen permisi mama. Dia mengurusin ibunya, nyari kerja, ngembala kambing buat ngasih makan ibunya, mandiin ibunya, masakin segala macam. Bah, saya kangen sama Rasul, saya pengen ke Madinah, saya kumpulin ongkos, sudah ada. Tunggu nak, saya masih membutuhkan kamu. Iya mah, gak jadi mah. Diurusin ibunya. Setelah ibunya meninggal, Nabi udah pesan di Madinah. Sebelum dia datang, Nabi udah pesan para sahabat-sahabat hebat, kelas berat. Nanti bila ada orang namanya Uwais Qarani datang sini, kalian minta doa dari dia. Setelah ibunya meninggal, berangkat dia. Sampai Madinah, Nabi udah meninggal. Udah diciumin itu nisan. Bukan belum ada nisan, pokoknya kubur Nabi diciumin sama dia. Sirik gak? Ya enggak. Dia bukan cium tanah. Semua orang tuh salah paham. Mau ngapain cium tanah? Perasaan dia nyium Nabi Muhammad. Orang cium handphone ada gak? Nyium besi. Perasaan dia nyium yang diajak telepon istrinya atau suaminya. Itu cinta emang begitu. Ada yang nyium potret gak? Kertas. Tapi perasaan dia sujud kepada siapa? Allahnya ada di depannya? Ada. Nggak lihat. Perasaan. Ke Ka'bah ngapain? Batu. Coba lihat isinya, batu. Nyembah batu. Syirik. Nyembah Ka'bah apa nyembah Tuhan Ka'bah? Ke kuburan ibu bapak, ziarah kuburan apa ziarah ibu bapak? Nah itu salah bahasa. Jangan bilang ziarah kubur. Ke Madinah jauh-jauh, di sini banyak kuburan. Ngapain kuburan diziarahin? Jadi ribut, bid'ah, bukan ziarah kubur. Saya di Madinah ditanya, saya lama di Raudhah. Ustaz, ngapain tadi situ? Ziarah kubur Nabi? Enggak. Ngapain kuburan banyak di Jakarta? Ziarah Nabi. Mau ngapain sih sini jauh-jauh ziarah kuburan? Ziarah Nabi di kuburnya. Bukan di kuburan yang diziarahin, nabinya. Lah terus ketemu? Iya dong. Kan Nabi udah wafat. Ya saya wafat juga. Bagaimana? Saya wafatin badan saya pakai perasaan, pakai ruh, pakai pikiran, pakai cinta sama Nabi. Saya cinta ya Rasulullah.
Saya berasa seperti bukan lihat, seperti Nabi berdiri, istrinya, putrinya, cucunya. Itu namanya ziarah. Ziarah kubur bapak juga begitu. Bukan ziarah kubur, nyebutnya ziarah kubur bapakku, tapi yang diziarahin ayah dan ibu di kuburnya. Nah, kuburnya gimana? Tergantung, dimensinya lain, bukan tanah. Yang jahat ya penjara dia, orang yang soleh yang ibadah seperti istana. Insyaallah ibu bapak kita istana di situ. Tentu kita nggak lihat, lihatnya pakai mata hati. Senang orang sholat, orang ibadah. Ibu bapak juga ntar dikubur senang, jangan takut. Mati itu menyenangkan. Masa mau ketemu Allah takut? Benci mau ketemu Allah? Senyum. Disambut sama Nabi. Terjadi suka salamun rahim, ucapan selamat dari Allah. Mau ketemu Tuhan yang Rahman Rahim kok nggak mau? Betah di sini, mau ngapain sini? Perang di mana-mana, kebencian di mana-mana. Keingat akhirat, otak pikiran semua nyambung ke akhirat. Menyusul ibu bapak, bawa apaan? Mau bawa apaan? Nggak ada yang bisa dibawa. Amal, nggak usah. Sekarang kita duduk sini tuh masuk tuh rekening kita ke akhirat. Di bank kita akhirat, bank namanya bank pahala. Pahala itu pahala. Sekarang berangkat itu semua dari malaikat yang kirim, ditransfer. Siapa nama malaikatnya? Rokib. Yang amal jahat, yang nyatet siapa? Yang ngerekam. Atid. Sama Tuhan di stop. Atid jangan kirim dulu itu, tungguin. Kalau dia tobat tipek. Rahmanur Rahim, Ghafurur Rahim. Itu sudah. Sekarang kita tak mau Allah di sini. Sediain makanan. Semua boleh makan? Enggak. Buat orang kafir makan apa yang kamu mau. Makan mau bikin sop kucing, sop tikus silakan. Tapi kepada yang Islam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, makan halalan thayyiban. Yang halal dan thayyib. Yang halal dan thayyib. Thayyib itu apa? Sehat. Kalau yang punya penyakit gula, makruh minum gula. Karena tidak thayyib buat dia, buat orang lain thayyib. Yang punya kolesterol, jangan makan lemak. Tidak thayyib, nanti sakit. Tuhan sayang. Kalau pada orang Islam makan yang halal dan thayyib. Pada orang kafir makan semua apa kamu mau. Dia pada bikin sate tikus di Medan. Ada pernah. Bikin sop kucing mah kucing liar habis sudah. Anjing liar habis. Anjing liar semua dibawa ke Solo. Situ toko restoran anjing banyak di sini. Nah, jadi sekarang tamu Allah disediain makanan semua, silakan makan, nikmati yang diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di tat kita itu pengantar aja itu, baca di rumah, tamu-tamu enggak bawa, enggak ada. Udah pengantar aja. Saya titip aja sini deh. Siapa mau fotokopi itu. Tamu-tamu Allah di bumi judulnya itu. Jadi yang terbawa ada punya tuh semua. Lihat. Berbismillah pada bulan Sya'ban. Berbismillah pada bulan Sya'ban. Bapak nggak dapat? Ada, buka. Kalau pakai ini jadi apal. Di rumah bisa baca lagi, ingat. Ilmu nggak boleh dibuang. Sebarin lagi, apalin. Kuliah tuh nggak perlu orang muda, tua juga kuliah. Sampai mati baru berhenti belajar agama Islam. Belajar mengenal Allah sampai mati. Ini Bapak Ibu udah berapa tahun di sini tuh? Udah sarjana berapa ya? Profesor ya? Ya Bapak, ayo bismillah. Ijazah nggak penting, ijazah gaib, ijazah ini ada ijazah tapi bukan kertas. Sudah. Bismillah pada Syaban, bulan Ramadan. Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah. Nih kalau kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Sudah minum? Alhamdulillahirabbil alamin. Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai? Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali boleh enggak seteguk Bismillahirrahmanirrahim? Seteguk. Alhamdulillah. Minum lagi seteguk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh enggak dilarang? Mau banyak, mau sedikit boleh. Nah, Syaban ini hablum minan nas. Hubungan antar manusia. Itu bulan Syaban sekarang nih. Kita mau masuk ke suatu
ke suatu apa ya? Kita mau masuk ke suatu training, latihan rohani. Bulan Ramadan itu masuk. Sebelum Ramadan dipersiapkan. Karena Ramadan itu pensucian. Ingat, pensucian pikiran dan perasaan, bukan badan. Diri kita, jiwa kita disucikan. Itu jangan main-main ini Ramadan. Kesempatan emas. Kalau kita buang, waduh, ruginya sejagat. Mau naik pangkat, mau naik makom, derajat di sisi Allah, manfaatin nih Ramadan ini. Tapi sebelum Ramadan, sabar dulu, persiapan. Disiap-siapkan, pikiran perasaan kita dicuci. Nah, pada Syaban ini silahkan memperbaiki segala kesalahan. Satu, rumah tangga, kumpul, saling memaafkan. Bilang sama suami, Pak, kita mau masuk Ramadan, itu pensucian. Sebelum sampai saatnya di gerbang Ramadan, kita mau suciin dari sekarang. Saya tolong Bapak maafkan saya kalau ada kesalahan, ada kekurangan selama menjadi istri. Terus Bapak, iya Bu, tapi aku juga dimaafkan juga. Aku juga mau masuk Ramadan, mesti mensucikan diri. Saling memaafkan. Kesempatan nggak ulang dua kali. Ramadan yang tahun depan tahu bisa apa enggak. Kesempatan mau menghadap Allah biar suci. Syarat masuk surga itu suci. Surat Syu'ara 88-89. Kalau lupa catat aja, lihat di rumah. Bahwa yang masuk surga bukan dipanggil mazhabnya, tidak ada urusan mazhab. Man atallaha biqalbin salim, yauma la yanfa'u malun, tidak ada berguna pangkat, harta apapun tidak berguna kecuali datang ke sana menghadap Allah bawa hati yang suci, bebas dari kebencian, bebas dari tipu, bebas dari jahat. Itu syaratnya. Lihat Quran. Jangan ikutin katanya, ikutin Quran. Nggak ada ditanya mazhabmu apa. Lihat aja orang yang bermazhab pada suci semua. Mazhab pada berantem. Satu mazhab berantem. Hati. Jangan mau digiring ke mazhab, dipergunakan, diperalat untuk memecah belah. Kita hamba Allah. Siapapun dia muslim, apapun dia mazhabnya, saudaraku. Itu yang benar. Hormatin semua. Maafin. Nah yang kedua, maaf dalam rumah tangga ya. Sudah didengar, kedengaran, diterima, diamali. Kemudian yang kedua, maafkan semua tetangga, teman-teman yang kenal. Kita maafkan dan kita minta maaf. Jangan mati bawa benci, bawa dendam. Surga tidak menerima. Kuburan juga nggak suka. Banyak orang mau dikuburin mental tuh. Sekarang udah dibuka Allah nih, kejadian macam-macam, udah mau akhir. Orang-orang jahat sekarang yang pura-pura baik semua terbuka kedoknya semua. Terbuka semua dari presiden sampai bawah. Tiap hari dengar, dari dulu sudah bilang akan dibongkar, akan terbongkar semua. Ini akhir zaman. Kelihatan semua. Orang banyak bersandiwara, pura-pura, sembuka. Kelihatan kejahatan-kejahatan keluar semua. Lihat aja, dengerin aja beritanya. Dia sama dia pada berantem, pada buka rahasia. Terbuka. Nah, jelas tuh, selamatin diri kita masing-masing, keluarga. Perang gak bakal berhenti. Masih ingat dari beberapa tahun saya bilang tuh perang tidak akan berhenti, bakal terus. Udah tambah besar. Sekarang udah ngebom-ngeboman. Kapal-kapal besar, kapal perang udah penuh. Yang gak takut itu aja Iran yang ngelawan terus sama Yaman. Jangan lagi, jangan mau dibohongin. ISIS itu bikinan Amerika. ISIS itu nggak pernah ngebom orang kafir, yang dibom masjid, pasar. Di sini juga, itu masjid polisi di Cirebon dibom. Itu bikinan Israel, kerjasama dengan Saudi. Mas buka aja lah, marah-marah. Kesian orang-orang dibohongin semua. Pada berangkat masih 500 keluarga di Irak, orang Indonesia mau pulang ke sini nggak diterima. Saya bilang itu nggak usah, bahaya nanti. Bom lagi, orang Islam semua yang jadi tertuduh, disingkirin semua orang Islam. Itu alat untuk menyingkirkan Islam. Radikal begitu. Nah, tutup nggak, percuma lah, buka aja, biar tahu. Pernah nggak ada ISIS ngebom orang kafir? Ada, semua masjid yang dibom.
Di Afghanistan itu sampai sebulan 2 kali masjid siang dibunuh, lagi sholat Jumat. Dibilang nggak sholat Jumat, itu dibunuh lagi, dibom lagi sholat Jumat. Masjid-masjid itu nggak pernah bunuh ke bom Israel, nggak pernah. Satu peluru pun ke Israel nggak pernah. Itu biar buka otak. Pada korban kesian, banyak yang mati dari sini tuh. Dibohongin, dibilang mau membunuh orang Syiah. Mau perang. Bashar Assad dibunuh ini. Bashar Assad emang jelek manusia, tapi dia Islam, jelek memang. Sunni dia, bukan Syiah, ditipu lagi. Partainya itu partai apa? Baas. Yang bikin orang Kristen partai Baas di Irak sama di Syria. Itu orang Kristen yang bikin. Iya, tapi kita diadu, dibodohin terus. Berangkat sekarang masih 500, kesian buat anak istri. Ditipu, ngirimin dana dari sini, ditangkepin. Begitu. Nah mau ngapain ngebom-ngebom? Yang dibom orang nggak tahu apa-apa di pasar, ibu-ibu. Yahudi itu ngebomin ibu-ibu, mama-mama. Tentara itu yang kena dikit, dia dibangker pada Hamas itu Sunni itu, Ahlus Sunnah, yang bagus dari Ikhwan, yang belain Syiah. Pikir aja pakai otak. Yang belain Syiah, yang Ahlus Sunnah pihak Israel, Arab kaya. Nah, biar tahu. Jadi saya balik situ cukup lah ya. Sekarang Bismillah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Ramadan alhamdulillah. Di bulan Sya'ban tadi apa? Pertama, maafkan keluarga. Kita nggak tahu umur. Biar meninggal bersih. Kalau hidup masuk Ramadan bersih. Habis itu apa? Itu udah selesai. Family, telepon, nggak bisa datang WA. Sekarang ada HP enak. WA, minta dimaafin segala macam. 2, ketiga, beresin utang piutang. Kalau utang kita boleh ditagih dengan sopan. Kalau kita yang utang belum bisa bayar, datengin. Maaf Bu, saya belum bisa bayar, tapi saya punya niat mau bayar. Insya Allah kalau bisa saya cicil, gitu. Nah punya family yang rezekinya banyak, boleh bantu family yang punya utang nggak bisa bayar, bantuin gotong royong. Boleh, pahalanya besar. Sedekah kepada yang sedang kejepit, pahalanya besar. Sedekah kepada yang sedang kejepit, pahalanya besar. Berunding family, bantuin tuh dia punya utang kesian. Ini bulan Sya'ban masih bersih-bersih, dia masuk Ramadan insya Allah nggak punya utang. Jelas ya? Bantu. Inilah Islam tuh begini, bukan suruh benci-benci. Suruh baik, yang masuk surga orang baik. Mazhabnya apa aja nggak apa-apa. Muhammadiyah, NU, mau Syiah, mau Sunni nggak ada urusan mazhab. Pada sholat kok. Hati nih isinya apa? Ngajarin damai, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Itu amal besar. Islah zatil bain di Quran ada. Mengakurkan, mendamaikan orang yang sedang berselisih, bukan ngomporin, pidato supaya benci-benci. Auzubillah. Di mana belajar agamanya, di mana? Jadi yang ketiga apa? Beresin utang. Kalau kita belum bisa bayar, datengin, maaf, saya tetap akan bayar. Doain saya biar dapat rezeki Pak. Jadi dia juga nggak kesel. Hati jadi bersih. Ini mau puasa ini, bukan mandi badan doang, mandi pikiran, perasaan, sucikan. Bulan suci. Nah bulan suci ngapain? Bulannya suci, kitanya enggak. Kita disucikan. Sebelum puasa gosokkan dari Sya'ban. Segala yang merusak beresin. Ribut-ribut damaiin, maafin. Suami istri terutama itu, biar pada bulan Ramadan itu betul-betul terbang ke langit. Bulan suci, kitanya suci, makanannya suci. Itu Islam itu nggak lama lagi di sini. Kontraknya udah hampir habis. Pindah ke sono. Di sono rumah permanen, nggak ngontrak. Selamanya nggak pakai akhiran. Yang namanya selamanya nggak boleh ada akhiran. Kalau ada akhiran nggak selamanya kontrak. Kalau terus menerus nggak pakai berhenti terus sudah.
Nah, itu namanya hak milik mutlak, sertifikat surga itu. Ya pengen nggak Pak? Bapak muda lagi sono. Siap-siap dijemput, tunggu jemputan ya. Enak juga dijemput. Jadi persiapan berpuasa di halaman 2. Untuk itu marilah kita bebaskan jiwa kita dari segala keburukan, mulai dengan memohon maaf kepada teman, saudara, keluarga, dan sesama manusia. Kemudian apalagi di bulan Syaban nih, perbanyak istighfar. Bismillah, astagfirullah, astagfirullah, bulan ampunan. Tambah banyak kita beristighfar, tambah Allah ampuni. Berarti kita menghamba kepada Allah. Udah dosa banyak, cuek aja. Ya mau minta maaf sama Allah, sombong sama Allah, auzubillah. Kepada Allah tuh kita menghamba, minta maaf, minta ampunan, ya Allah. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya nggak tahu nanti siapa yang nolong saya di kuburan, siapa yang bisa bela saya di padang mahsyar, siapa yang bisa ngampunin saya. Tidak ada, hanya Engkau ya Allah. Saya sangat membutuhkanmu ya Allah. Sangat, saya nggak butuh kepada siapapun, hanya butuh kepadamu. Karena selain yang lain sama dengan aku, manusia biasa. Hanya Engkau yang berkuasa, yang memiliki segala. Engkau raja segala raja. Karena untuk Engkau pencipta, Engkau yang bikin, Engkau yang memiliki. Aku hanya hamba-Mu. Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Begitu, merengek sama Allah. Manja boleh. Memohon, menghamba, sujud. Sekarang mau sujud boleh, kapan aja. Di rumah lagi duduk, sujud. Duduk boleh, enggak juga enggak apa-apa. Sujud, ngomong pakai Allah, pakai bahasa Indonesia. Ada doa masur, doa dari Quran, doa dari hadis, doa dari ulama. Baca, boleh. Tapi paham artinya, usahakan tanya sama ustaz-ustaz apa artinya. Jangan jadi bingung ngomong tapi dirinya sendiri enggak tahu. Sibuk soal mazhab. Iya karena budu wa iya karena nasta'in dibaca saban hari. Udah berapa puluh ribu kali dibaca itu. Banyak yang enggak tahu artinya. Itu janji sama Allah. Ya Allah, iyaka, hanya Engkau saja aku menghamba. Hanya kepadamu aku menghamba. Iyaka nasta'in, aja kepadamu aku mengharap. Udah belum begitu? Tahu nggak artinya itu? Dibaca tiap sholat. Itu janji bukan doa. Janji sama Allah, mau setia, hanya menghamba kepadamu, hanya mengharap kepadamu. Punya mengharap kepada selain Allah lebih tinggi, itu iman keropos. Lebih mengharap bantuan orang daripada bantuan Allah. Orang Allah dulu baru ke orang. Ikhtiar. Itu ingat. Itu iman. Iyaka, hanya Engkau yang paling aku harapkan. Hanya Engkau yang paling aku takuti. Hanya kepadamu aku menghamba, merendahkan diri, mendaruh dahiku di tanah. Hukum sujud asalnya di tanah. Hukum sujud di tanah. Zaman Nabi belum ada ubin, belum ada karpet, semua masjid Nabi di tanah. Kalau di padang pasir jadi hitam nih, itu makanya banyak orang sini hitam. Itu niru yang dulu. Kalau yang dulu bukan dibikin, memang pasirnya panas. Taruh telur 3 menit juga matang sih. Panas, pasirnya panas. Jadi pada hitam. Jadi sujud di tanah. Tapi kita sekarang di karpet juga dari tanah. Ubin dari tanah, sah. Tapi kalau ada yang sujud di tanah, jangan disalahin. Tahu dulu ilmunya. Ilmunya nggak tahu kafir. Sujud di tanah, di batu, bukan batu, tanah dikeringin. Kalau saya pergi haji, saya ambil tanah di Mekah Madinah, tanah suci nggak? Tanah suci, saya bawa ke sini, terus saya cetak segini bulat, terus saya pakai buat sujud. Dosa nggak? Kafir nggak? Ya nggak, emang sujud di tanah. Yang mau boleh, yang nggak mau boleh, ini tanah juga. Ubin tanah, karpet juga tanah, keramik tanah. Nah ada yang mau pakai tanah terus, ya biarin aja. Kalau di Quran memang asalnya sujud alal ard. Di fikih ada sujud alal ard. Jadi kalau dahi kita nggak ke tanah, itu tidak sah. Contoh, pakai busa tahu? Kasur busa dah. Nah kita sujud busa. Jadi dahi kita nggak nempel ke tanah, itu nggak sah. Makanya jangan beli pakai sejadah yang empuk, tebal banget empuk, itu jidat kita ngambang. Sholat itu dahi, telapak tangan, lutut, jari, kaki itu harus nempel. Kalau pakai busa ngambang, pakai.
Kalau yang pakai tanah nggak apa-apa, tetap sujud nempel. Astagfirullahaladzim, makanya harus belajar. So, apa saja pakai ilmu. Bikin kue pakai ilmu, semua pakai ilmu. Dan boleh belajar ke beberapa ustadz, jangan satu, itu lebih baik. Jadi kita bisa membanding. Ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Nanti kita ada akal, bisa milih. Nah gitu. Jangan fanatik, ustadz satu itu enggak. Jangan. Ustadz bisa suka salah. Dia nggak dapat wahyu, bukan nabi. Jadi dalam Syaban mulailah pembersihan pikiran. Mau datang pikiran kotor buang, mau datang benci dendam, mau datang buang. Jaga pikiran, sucikan pikiran, tasbihkan, sucikan terutama kepada Allah. Jangan punya buruk sangka kepada Allah. Nyalain Tuhan masa saya udah ibadah, udah sembahyang, ini nggak berhasil, ini nggak berhasil. Astagfirullahaladzim. Itu udah nggak lulus ujian. Itu lagi diuji. Ternyata udah baru diuji segitu udah protes Tuhan. Ayo. Gimana ada orang menderita banyak saya tahu. Tadinya alhamdulillah rezekinya banyak kaya. Sekarang dia sakit udah habis duitnya, dijualin sama anaknya semua, warisan banyak jualin. Sakit, anaknya udah dapat duit miliaran, ibunya sakit biayain nggak mau, anaknya pada tinggalin semua dia sendirian. Udah gak punya duit buat beli obat. Tadinya kaya dia suka sedekah dulu. Itu ujian, bilang sabar ujian. Senang berapa puluh tahun senang kaya berpuluh-puluh tahun senangnya. Sekarang susahnya berapa hari? Mau marahin Tuhan, berani? Semua dapat ujian. Jadi jangan sangka buruk kepada Allah. Tapi dia enggak. Dia terus bilang, ya astagfirullah. Terus ibadah. InsyaAllah, ujian Anda belum dapat ujian capek, senang bertahun-tahun. Sekarang ujian capek, terima dong. Hah? Begitu, karena masih di dunia. Kalau mau senang terus ntar di surga. Tempat ujian, masa ada orang di tempat ujian mau senang-senang? Tapi bisa, lagi keadaan susah kayak gitu, hati nggak terlalu sakit, bisa nggak? Ada obatnya. Lagi kejepit, lagi susah, tapi nggak terlalu sakit hati. Apa obatnya? Nerima, ridho, ini ujian ya Allah. Aku nggak peduli, yang penting aku ridho, aku lulus. Kan ujian yang penting lulus. Terus penyakitnya, susahnya bakal hilang nggak? Pasti hilang. Ya sembuh ya mati. Kalau mati selesai. Kalau udah mati masih menderita, ya enggak. Senang kalau lulus. Nah itu jadi pikirin lulus. Jangan marah sama Tuhan. Tuhan lagi nguji malah marah-marah, ya enggak lulus lah. Orang lagi ujian di kelas mau ngambil dokteran tes. Wah ini soalnya berat nih, dosennya nggak benar nih, buang, keluar, saya nggak mau ikut. Ya nggak lulus. Nah itu. Ini hidup ini di dunia ujian. Nerima, ridho. Lanjut. Selalu bismillah. Bulan Syaban, bulan bismillah. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Manusia di rumah, tetangga, famili dan sebagainya diperbaiki hubungan. Silaturahmi dihidupkan. Yang marah damai. Yang lagi marah kita pemilih damaikan semua. Bilang mau Ramadan. Jangan ada kotoran, jangan ada benci. Ingat, ini pintu kita ke surga ini. Ramadan. Kesempatan mau naik pangkat Ramadan. Bulan suci, disucikan. Allahu Akbar. Bersihkan rumah bersihkan. Yang kotor-kotor dicat, kalau ada rezeki cat. Ubin dipel, mungkin ada kucing lewat segala macam. Harus suci. Banyak malaikat mau datang ke rumah. Banyak malaikat mau datang. Boleh beli apa tuh? Wangi-wangian. Parfum boleh, yang kayak itu bubuk-bubuk boleh, itu bagus. Pada senang makhluk tuh, itu sajian mereka. Dukun panggil jin, bukan yang wangi. Itu tuh afium. Apa itu namanya? Madat rokok. Itu suka jin hantu pada datang itu, dukun-dukun itu bakar itu. Kalau kita Islam yang senang, kalau jin muslim yang soleh malaikat harum-harum. Boleh bakar itu. Rumah wangi. Pada datang banyak. Jin juga datang, tapi jin yang soleh. Ikut dia di pinggiran sini. Ruh lebih senang. Banyak. Ntar kalau ada gangguan suara atau apa, kita lagi sholat malam, jangan peduli. Itu bukan dari mereka, bukan. Itu khonnas ganggu. Khonnas ganggu, terkait lewat, terkait ini, itu semua khonnas. Kalau yang baik-baik nggak mengganggu, diikut ibadah.
Jelas ya? Kalau kita ikutin, lihat, konsentrasi kita ke situ akhirnya. Nggak ke Allah lagi. Jangan peduli, gangguan-gangguan itu jangan peduli. Seliwer-seliwer, bukan urusan kita. Jangan peduli. Halaman 3, Bismillah menurunkan angan-angan. Nah, yang paling bahaya bisa membatalkan, merusak puasa kita apa? Angan-angan. Lewat di pasar ada durian, wangi. Lewat pasar induk tuh, bau durian kan? Sebau, bau durian nih. Ini buka puasa pakai durian enak juga nih. Tapi makannya ntar habis tarawih. Terus deh, jadi sinetron cerita menghayal terus angan-angan. Itu merusak ibadah di situ. Membikin orang masuk penjara juga angan-angan. Dia lagi duduk ke pegawai, lihat mobil cakep lewat, tuh cakep, pengen angan-angan, khayal. Akhirnya, wah ini di kantor nih ada kesempatan nih, proyek nih, ambil duit, korupsi, masuk penjara. Timbulnya dari mana? Angan-angan. Suami si berantem dari mana? Angan-angan. Suami ibu telat pulang, kecantol nih. Padahal belum tentu, mobil kadang-kadang macet. Itu khonas ngomporin. Sebapak juga pulang capek-capek kerja, istrinya mungkin lagi capek merenggut, nggak sengaja lagi kesel apa atau marah. Gua datang kamu merenggut, buat lagi. Itu angan-angan, berserta prasangka buruk, buah, latihan mau jadi orang suci. Hisab tuh ngajarin jadi orang suci. Qalbun salim. Surat Syu'ara 8889. Lihat di situ. Matilah kamu dalam keadaan suci. Bukan mandi badan dimandiin. Mandiin, pakai kain putih baru lagi. Ya kan? Keren. Ya kan? Kenapa dimandiin? Gak bisa mandi, udah mati. Kenapa didoain? Udah nggak bisa doa, putus amalnya. Justru putus kita sambung. Jangan udah putus diputusin. Wah, itu nggak balur itu. Justru dia nggak bisa mandi, dimandiin. Nggak bisa berdoa, didoain. Hati itu dulu. Nggak bisa Ustaz, syirik itu. Kamu kan udah ngerjain. Ini di mihrab di masjid, jenazah ditaruh di situ. Kamu berdiri menghadap jenazah. Ngapain tuh? Nyembah jenazah. Coba jauh saya, coba jenazah atau apa? Kalau nyembah jenazah kafir kamu. Kamu ngapain itu depan jenazah? Baca-baca. Baik Ustaz, tadi kamu bilang nggak guna didoain. Nah itu sekarang kamu kerjain. Itu dipakai otak tuh. Nah ngapain depan jenazah itu? Ngomelin orang mati. Doain kan? Allahumma gfir lahu warhamhu. Karena udah putus amalnya nggak usah didoain. Karena dia udah putus maka kita doain. Kalau nggak putus suruh bersihin sendiri, suruh baca doa sendiri, suruh mandi sendiri. Kan nggak bisa mandi udah putus. Dimandiin, nggak bisa berdoa, didoain. Bukan disembayangin. Itu salah bahasa lagi. Bukan nyembah dia, bukan nyembayangin. Doain itu, isinya semua doa. Allah maghfir lahu warhamhu. Udah. Kuburan itu apa? Kuburan bisa menjadi istana, bisa jadi penjara. Udah gitu aja supaya gampang. Kuburan bisa. Kamu mau kemana? Mau ziarah ibu saya di mana? Di istananya. Itu coba berani jawab ngomong gitu. Di mana? Di istananya di alam barzah. Di kuburan. Iya kita nyebutnya itu padahal bukan. Tapi tempat ibu saya di taman istana. Ya. Kok tahu? Tahu aja. Pakai perasaan. Saya kenal ibu saya. Dia suci. Hatinya suci. Jadi yang paling penting apa? Hati. Qalbun salim. Salim selamat. Arti salim bahasa Arab, bahasa Indonesia selamat. Selamat dari kebencian, selamat dari iri, selamat dari sombong, selamat dari kikir, selamat dari itu yang kembali ruh. Badan makan cacing. Ini badannya yang dikasih vitamin, disabunin. Boleh, memang bagus. Selagi kita pakai, kalau udah nggak dipakai, buang. Kalau nggak dibuang bau, kubur, tutup, kuburin, bau. Dikuburin di mana? Di Lahat, Kota Lahat, Provinsi Balikpapan. Apa? Sukabumi. Apa kota bumi? Sukabumi. Kadang buminya nggak suka, nggak bisa mental.
banyak yang mental. Pindah ke sana, badannya, kitanya enggak. Kita pulang kepada di alam barzah. Boleh dikumpulkan kepada orang tuanya. Surat At-Tur udah 2 minggu lalu, sebulan lalu dikumpulkan kepada ibu bapaknya semua. Di surat At-Tur 21, At-Tur 21 dikumpulkan kepada orang tuanya, ibu bapaknya soleh. Nyambut, dipeluk, ditungguin, pelukan segala. Ruh sama ruh berasa. Kalau ruh sama badan nggak berasa. Orang tua kita datang minta izin sama Allah, dapat izin. Ya, 2 menit, 1 menit, setengah menit. Dipeluk, kita diciumin, kita nggak tahu karena dia ciumnya ruh. Dia nggak lihat badan, dia karena dia ruh. Yang dilihat ruh. Kalau dia datang yang dilihat ruh kita. Ya begini, tapi tanpa fisik. Jadi dicium nggak berasa. Bener, itu beneran. Ramadan bulan suci, alhamdulillah setelah saling memaafkan kepada sesama, lanjutkan dengan penghambaan hanya kepada ya Allah dengan cara menurunkan angan-angan. Mau puasa, turunkan angan-angan. Angan-angan banyak membatalkan puasa. Yang puasa apa? Yang dipuasakan apa? Bukan mulut. Yang bikin gerak mulut apaan? Pikiran dan perasaan, keinginan. Itu yang dipuasakan. Baru datang keinginan bau durian, katakan dunia buang, buka. Ini enggak mau aku. Udah angan-angan bersih, enggak ada angan-angan ini itu. Apalagi angan-angannya benci sama orang, ntar itu semuanya jelek, buang. Angan-angan buruk dibuang. Sebelum masuk Ramadan, dari sekarang. Jadi pas masuk Ramadan kita itu udah siap terbang ke hadrat Allah. Ya dari sekarang udah disiapin, bersih. Percuma puasa kalau nggak bersih. Dari sekarang bersih. Nanti puasa sudah membersihkan, minnya udah habis, tinggal plusnya yang masuk. Kalau kita masuk awal Ramadan masih ada min, repot. Puasanya nggak bersih. Itu maksudnya bulan Syaban, bulan istighfar, bulan minta ampun, bulan saling memaafkan. Karena apa? Mau masuk Ramadan kita dalam keadaan suci. Baru Allah masuk nur ilahi, cahaya Allah masuk. Habis Lebaran jadi orang baru, naik kemanusiaan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Banyak orang tidak terkenal seperti Uwais Qarani, tetangganya keselamatan juga nggak diundang, tapi di langit terkenal ya. Di alam malakut terkenal, semua orang yang udah meninggal, hamba-hamba lain semua pada tahu. Kayak ngeliat TV itu di sana. TV nggak perlu pakai besi, di sini nggak ada. Sekarang juga ada banyak tulisan di sini, kita nggak bisa baca. Itu WA dari mana datangnya? Hurufnya terbang dari mana? Ada WA dari Amerika. Setengah menit nyampe sini. Terbang. Itu WA ada berapa juta yang seliweran? Sebelum masuk ke HP kita di mana? Quran banyak. Itu kan yang ditulis di kertas. Yang nggak ditulis di sini ada. Di kaset ada, di mana-mana ada. Di kepala kita ada. Kita tidak bisa lihat. Gaib, tapi ada. WA kelihatan nggak hurufnya kalau belum masuk HP? Setelah di HP bisa keluar. Itu semua Allah yang bikin, manusia menemukan. Malaikat-malaikat punya WA lebih canggih lagi, ditransfer semua tuh. Nah, kita lagi di sini nggak tahu, kita udah dikirim rekening kita, insya Allah udah banyak sana. Itu bisa buat bayar utang. Di dunia nggak kebayar, bayarnya di sana, dibayarin, kita nggak pakai ngomong. Ada seorang, dia tuh pernah pergi ke suatu daerah, Malang, ada orang nyemput ke hotel, nganterin ke sana, nganterin ke sini, nganterin ke sana, nganterin ke sini, diajak makan di rumahnya, temennya lama. Udah dia pulang berpikir itu dia memberi bantuan. Di rumah setelah dia pada berpikir, dia itu penyewa mobil, baru tahu hidupnya menyewakan mobil, berarti dia bukan membantu usaha dia, hidupnya dari situ. Dia ini yang naik, pikir dibantu, nggak ngasih duit. Terus dia nyesal, pergi mau bayar, ya, pergi mau bayar, udah meninggal. Terus dikasih anak-anak yang cari, saya bayar anaknya. Pulang lagi, kayaknya kurang kali, kirim lagi, masih kurang nih, berasa kurang. Gak lama dia mimpi, tidak, sudah cukup. Dan dia sangat berterima kasih. Untung dibayar di sini. Kalau dibayar di dunia habis pakai makan.
Sekarang dibayar di sana, manfaat buat hidupnya di sana. Kurang dia. Nah itu dia. Semua itu berjalan. Jadi amal kita yang soleh bisa membayar orang-orang yang kita pernah rugikan. Kalau mau bisa bersedekah lagi buat ibu bapak, sampai ini uang saya hadiahkan buat ibu bapak saya. Sekarang saya sedekahkan atas nama dia. Di sana dia terima hidangan. Dibawanya malaikat pakai hiasan, talam emas dianterin. Senang banget ibu bapaknya itu. Yang lain yang anaknya nggak pernah ngirimin apa-apa, bengong aja dia. Itu namanya bakti pada ibu bapak. Kalau masih hidup bawain gado-gado, udah meninggal. Baik, saya udah waktu mau berangkat ada urusan sedikit, minta maaf. Jadi istighfar saling memaafkan, istighfar menurunkan angan-angan. Kalau nggak nurunin angan-angan masuk Ramadan kurang baik. Itu sampai kesucian. Istighfar menjanji tidak mau ganggu orang lain, tidak mau menyusahkan orang lain. Di rumah suami istri tidak mau saling menyusahkan, memberi laporan yang bikin pusing, yang bikin berantem. Diganti bicara hanya yang saling menyenangkan. Yang bikin susah tutup, umpetin. Ada keluarga sahabat Nabi itu, anaknya meninggal, suaminya lagi merantau. Begitu suaminya pulang, dia nggak kasih tahu, Pak, anak kita yang udah meninggal, nggak diem. Udah suaminya mandi, udah santai, udah makan, besok udah tenang, baru dia nyampe pelan-pelan. Cara nyampaikannya apa? Anak mati Pak, enggak. Pak, kalau ada orang nitip barang sama kita, terus dia minta, kita kasih nggak Pak? Yaudah pulangin. Titipan anak kita itu titipan yang namanya ini sama Allah sudah diambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enak, ya kan? Cara. Nggak mau suaminya nanti kaget. Pelan-pelan, jangan menggebu-gebu, bikin pusing. Udah, semua udah ada di buku ini. Itu bulan Ramadan, bulan suci, udah tahu sekarang bagaimana sucinya Ramadan. Ramadannya suci, kita menyambutnya kotor. Menyambut Ramadan penuh kebencian. Suami istri masih marahan, sama anak semua buang. Dari Syaban sekarang maafin. Kalau mau minta maaf, maafin dulu. Semua orang yang salah maafin. Mau ngapain dendam ke akhirat? Merugikan diri sendiri. Pintu surga terbuka, pintu suci, kesucian. Orang suci masuk. Biqolbin salim. Wajib lihat. Asy-Syu'ara 8889. Dek. Gak ada duit, duit gak ada gunanya. Siapa yang mau disogok? Duit gak laku. Kirim dulu ke sana baru laku. Kasih orang miskin, orang susah tuh duit kita terima di sana. Tuh tadi orang yang belum dibayar dia padahal udah ikhlas sih, tapi dia girang. Untung dibayar di sini, untung girang banget ya. Kalau dibayar di dunia, waktu di dunia habis buat makan. Sekarang diterimanya di sana, yang paling dibutuhkan. Jelas tuh ya. Wassalamualaikum. Maaf ya, insya Allah nanti diulang sedikit. Tuh ada naik banding tuh, hukum-hukum yang gak adil di dunia naik banding di pengadilan akhirat. Itu di halaman 7. Tolong dibaca ya, disebar-sebarin ya. Dakwah ya, dakwah. Tuh Allah tawarin, minta ampun pada Tuhanmu karena Dia Maha Pengampun. 9. Sebarin sama orang, suruh minta ampun sama Allah. Diterima, biar salahnya 10 gunung. Kasih tahu, jangan bikin orang jauh dari Allah. Ajak orang, bilangin Tuhan baik, Tuhan pengampun. Ayo kembali. Insya Allah.